Jadi sebenarnya gini, orang itu nggak perlu dikasih motivasi, orang itu perlu tujuan. Kalau orang udah punya tujuan nggak akan malas. Jadi obatnya malas itu adalah tujuan. Halo guys, bareng lagi di channel Bayu Baik ini. Jadi aku mau mengedukasi ya, ngomongin seputar tentang relevan yang terjadi di dunia ini berkaitan dengan bisnis, kesehatan. Karena aku sendiri mendirikan Asbo dan ini merupakan salah satu perusahaan yang produksi herbal, kopi dan teh. Jadi kalau teman-teman butuh ngeteh yang enak ya, ini ada teh-teh artisan yang aku bikin dengan tanganku dan dari kebun-kebun yang sangat specialty teh gitu. Anda bisa pesan itu ataupun pesan herbal. Kebetulan aku punya kompetensi untuk meracik obat-obatan herbal karena memang pesan di dunia herbal dan botanikal serta kopi. Kalau ngopi enak kita punya perkebunannya kopi robusta di Temanggung dan juga kopi arabica di Kalibening. Nah, di video ini teman-teman aku mau sharing lagi tentang bagian untuk membangun ekonomi lah, membangun kekayaan lah. Jadi kenapa ada orang miskin, ada orang kaya segala macam. Walaupun itu sebenarnya berkaitan dengan nanti kecerdasan ya masing-masing itu. Maka di video ini aku pengen membahas tentang bagaimana kita bisa membuka kunci kekayaan yang tertutup gitu. Jadi ini bukan masalah mistis ya, maksudnya kalau kita kaya itu ada yang menghalangi secara mistis tuh. Enggak, saya mau ngomong secara faktual lah, bukan secara mistis, secara pemikiran ya, yang ada faktanya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi kadangkala kita sebenarnya punya potensi yang besar pada diri kita gitu ya. Jadi kalau Anda itu mau kaya itu bukan tergantung pada pekerjaannya, jadi apapun itu. Bahkan kalau Anda baca bukunya Morgan Housel di Psikologi Money, ini kan dia seorang pekerja ya, cleaning service lah, tukang nyapu, tapi dia berakhir dengan kaya raya luar biasa. Jadi tidak harus jadi pengusaha, tidak harus jadi dosen, tidak harus jadi pedagang apapun, tapi ini yang aku sampaikan. Jadi bagaimana kita membuka kunci kekayaan yang tertutup gitu. Jadi perlu dipahami, jadi kekayaan material, misalnya kita punya rumah, punya mobil, punya duit, punya harta, ya, ataupun punya hak paten ya secara ilmiah ya, haki ya, kekayaan intelektual, ataupun punya kemampuan rekayasa industri ya, bisa bikin alat ini, alat itu segala macam. Sesungguhnya itu masih jauh ya dibandingkan kekayaan yang akan saya omongkan di video ini. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus, nanti di bagian tengah aku akan sampaikan. Tapi sebelum itu, aku minta bantuan Anda untuk subscribe dulu channel ini. Oke, terima kasih atas subscribe-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ini sebagai catatan perjalanan hidup dan juga sharing kebaikan kepada masyarakat Indonesia. Ada kekayaan yang jauh lebih ya dibandingkan material, dibandingkan penemuan-penemuan ilmiah, dibandingkan rekayasa-rekayasa industri ya, yang masih jauh kedudukannya itu. Kekayaan itu adalah pemikiran. Jadi kenapa saya pemikiran nanti akan saya bahas. Jadi kunci untuk membuka kekayaan yang tertutup itu adalah membuka pikiran. Jadi kunci itu. Jadi semua itu digerakkan oleh pikiran. Apa itu pikiran atau pemikiran? Pemikiran itu definisinya ini. Satu ya, ada fakta yang kamu indra. Dua, ada informasi yang ada dalam kepalamu. Tiga, ada maklumat tuh atau informasi yang tersimpan. Empat, ada otak. Nah, pemikiran itu artinya kemampuan Anda menghubungkan itu. Jadi kekayaan yang saya ingin ceritakan itu adalah kekayaan berupa berpikir. Jadi pemikiran itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kekayaan yang terbesar ya, yang dimiliki seseorang atau sebuah bangsa atau sebuah umat dalam kehidupan. Ketika sebuah umat atau sebuah bangsa atau seseorang kehilangan aktivitas berpikir dan metode berpikirnya, maka dia bisa jatuh miskin. Misalnya teman-teman lihat lagi ramai kan, ini kan masalah blockchain, masalah Bitcoin, masalah kripto. Ini muncul dari pemikiran siapa? Pemikiran Satoshi Nakamoto tentang peer-to-peer dan tentang desentralisasi. Ini kan sebuah pemikiran yang kemudian pemikiran itu oleh para anonymous, para hacker-hacker itu dibuat software namanya Bitcoin, kemudian diminingkan, dibuat jumlahnya 21 juta koin dan hari ini diperjualbelikan dan nilainya udah miliaran. Nah, tapi semua itu muncul dari konsep, dari pemikiran. Dari Satoshi Nakamoto melihat masalah berkaitan dengan sentralisasi yang ada di dalam dunia keuangan. Begitu juga kita lihat misalnya listrik ya. Ya, listrik gitu. Bagaimana kemudian ya Thomas Alva Edison juga bisa kaya. Ya, walaupun dia bukan mutlak penemunya, tapi ketika dia menggunakan bola lampu, menggunakan jaringan listrik sampai dia bikin General Electric perusahaannya, dia jadi kaya. Jadi bagaimana cara kita membuka kekayaan yang
tertutup, kuncinya adalah pada pemikiran. Maka ketika seseorang kepengen kaya, maka yang dipelajari adalah pemikiran. Jadi kita harus belajar pemikiran. Nah, kita harus bisa mendefinisikan apa itu pemikiran. Kenapa? Karena orang-orang miskin itu mereka keterbatasan akses ya, akses pendidikan. Nah, hari ini kita sudah punya gadget, kita udah ada buku-buku. Nah, ini kan tinggal kita mau aja untuk belajar. Sekali lagi ya, pemikiran itu adalah satu, fakta. Kedua adalah informasi. Ketiga adalah indera, penginderaan kita. Bagaimana kita bisa melihat peluang atau apapun. Yang keempat adalah otak. Nah, empat ini dihubungkan, itu menjadikan bagaimana kita melakukan kesimpulan, bagaimana kita menyelesaikan problem. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang aktif di bisnis misalnya, mereka mengatakan masalah apa yang akan kamu selesaikan. Jadi problem apa? Mulailah dari problem. Di market, di pasar, orang butuh apa? Nah, ini kan hasil dari penginderaan. Hasil dari fakta yang diteruskan ke dalam otak kamu, dan di dalam otak kamu ada informasi atau maklumat, dan kamu melakukan aktivitas berpikir. Mengaitkan 4 hal. Mengaitkan fakta, ya, yang kamu indera dengan alat indera, dengan informasi yang ada dalam kepalamu, oleh server kamu namanya otak. Itulah namanya aktivitas berpikir. Jadi yang membuat kamu kaya itu adalah aktivitas berpikir. Nah, di video ini aku mau jelasin bedanya berpikir dan berkhayal. Jadi berpikir itu versusnya berkhayal. Kalau berkhayal imajinasi, itu nggak bikin kamu kaya. Tapi kalau kamu berpikir, itu bikin kamu kaya. Misalnya kamu berpikir untuk menyelesaikan masalah sentralisasi. Seperti Satoshi Nakamoto. Dia membuat desentralisasi, bikin Bitcoin, bikin blockchain. Maka dia bisa kaya. Contohnya orang menemukan bola lampu. Ya, yang kemudian sama Thomas Alva Edison, kemudian sampai dia bikin General Electric, maka dia bisa kaya. Nah, jadi ini. Jadi kalau mau kaya itu bukan perkara-perkara yang sifatnya mistis, penghalangnya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menjadikan keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang akan melahirkan yang namanya inisiatif. Jadi apa yang membedakan Anda dengan orang sukses? Adalah inisiatifnya. Kenapa orang-orang berhasil itu punya inisiatif lebih tinggi? Karena dia punya keyakinan. Keyakinan inilah yang kemudian melahirkan inisiatif. Melahirkan untuk orang bergerak. Untuk bergerak sesuatu. Jadi sebenarnya gini, orang itu nggak perlu dikasih motivasi. Orang itu perlu tujuan. Kalau orang udah punya tujuan nggak akan malas. Jadi obatnya malas itulah tujuan. Kalau kamu punya tujuan, ya kamu nggak harus jadi pedagang, kamu harus jadi pebisnis, kamu bisa bekerja pun kamu bisa kaya. Karena kalau masalah kaya itu tinggal masalah mental. Mental itu apa sih? Mental itu pola pikir. Mental dan disiplin. Misalnya kamu disiplin setiap hari nabung 10.000 selama 10 tahun, itu kamu jadi kaya raya. Yang itu nanti akan kamu belikan LM, emas, ya, ataupun kamu belikan apapun yang aset. Itu kan kamu juga bisa kaya. Jadi kalau kamu mau punya duit, kamu harus lebih disiplin dan punya mentalitas untuk konsisten, untuk tekun. Cuman itu doang. Jadi kalau kita baca buku psikologi money itu, kuncinya kan cuman itu, disiplin, menyisihkan. Jadi bukan seberapa uang yang masuk, bukan, tapi seberapa kamu bisa menyisihkan. Itu kalau bicara uang, bicara tentang duit. Itu. Tapi kan kadang banyak kita membicarakan kaya itu kaya tentang finansial. Maka ini pun kaitannya juga sama dengan pemikiran. Jadi bagaimana pemikiran itu melahirkan keyakinan. Yang kadang-kadang mental kita, pola pikir kita itu punya rasa khawatir, rasa takut. Takut gagal, takut kehilangan, takut dicemooh. Ingat ya, kenapa orang-orang pinter yang ada di sekeliling Anda, dia nggak kaya. Dia belum berhasil. Karena biasanya takut gagal, takut nyoba. Padahal kegagalan itu bagian dari keberhasilan. Gitu loh. Ya padahal kegagalan itu pengalaman yang memberikan pelajaran yang luar biasa. Bahkan pemikiran itu adalah sesuatu yang harus kita wariskan ke generasi selanjutnya, ke anak-anak kita, ke generasi yang akan datang. Karena itu yang paling berharga. Ya. Adapun kekayaan material itu sifatnya adalah tergantung orang itu punya pemikiran atau enggak. Kalau dia enggak punya pemikiran, maka dia akan jatuh. Jadi kekayaan berupa penemuan-penemuan ilmiah, rekayasa industri, termasuk hari ini ada artificial intelligence, ada bioteknologi, ada kripto, itu kan semua dari konsep, dari pemikiran. Semua pencapaian kekayaan material itu tergantung pada pemikiran, ya. Dan juga pelestarian kekayaan itu juga tergantung pada pemikiran. Maka jika kekayaan material sebuah bangsa, sebuah umat atau seseorang hancur, tetapi dia masih punya pemikiran, dengan waktu yang sangat cepat bisa memulihkan kembali. Bahkan bisa lebih besar lagi. Tetapi ketika kekayaan pemikiran yang sebagai kunci, sebagai key rich ya, kunci kekayaan itu hilang, sekaya apapun materi itu akan jatuh lagi dan akan menjadikan miskin. So, maka ayo pikirkan, kenapa hidup kita nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa.
Nah, maka kita perlu merubah hidup. Merubah hidup, melakukan perubahan life changing, perubahan di dalam hidup, yang diperlukan adalah perubahan pemikiran. Jadi pemikiran itulah standing. Ya, di mana kamu berdiri, di mana kamu melihat. Kamu melihatnya selalu dengan penuh keluhan, atau kamu melihatnya dengan selalu penuh optimis. Kamu melihatnya penuh dengan rasa syukur, atau kamu melihatnya penuh rasa kufur. Ingat, hidup cuma sekali. Bergeraklah berkali-kali. Ya, karena mati pun juga hanya sekali. Jadi kalau hidup ya yang sekali ini, kalau masalahnya kecil, tanggung amat. Gedein aja masalahnya, karena itu bagian daripada pelajaran hidup kita untuk kita menemukan kunci kekayaan yang sesungguhnya. Itulah pemikiran yang harus kita install. Nah, untuk itu maka belajar. Bedanya orang berhasil sama orang gagal itu adalah mereka lebih banyak punya pengalaman, lebih banyak punya ilmunya. Ya, jadi kalau Anda mau punya banyak ilmu, ikutin terus channel Bayu Bayi ini, subscribe. Dan kalau Anda setuju dengan saya, sebarkan ke orang lain. Karena apa? Karena kelebihan orang yang lebih berhasil itu biasanya mereka punya informasi lebih banyak, punya ilmu lebih banyak. Maka tugas Anda belajar. Learning, learning, learning. Itu aja. Mudah-mudahan hidup Anda bermanfaat, berpahala, bernilai. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa keluar dari kemiskinan dan segera bisa membuka kunci kekayaan yang tertutup.